Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama Ibu Siti Rohimatus Sayyidah. Di kelas 8 ini, Ibu diamanahkan untuk mengajar seni budaya kelas 8A sampai kelas 8G. Sebelum kita mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, kita cari tahu dulu kompetensi dasar apa yang akan kalian dapatkan setelah pembelajaran ini. Yang pertama, kalian memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Kompetensi yang kedua, yaitu menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan dan teknik berdasarkan pengamatan. Bab pertama yang akan kita bahas kali ini mengenai seni rupa, yaitu menggambar model. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu memahami prosedur menggambar model. Yang kedua, kalian mampu memahami unsur menggambar model. Yang ketiga, kalian mampu memahami prinsip menggambar model. Yang keempat, kalian mampu memahami teknik dalam menggambar model. Terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menggambar model dengan berbagai teknik dan bahan. Konsep dan prosedur menggambar model. Menggambar model adalah menggambar dengan menirukan model yang mana model tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Modelnya bisa berupa benda alam, benda mati, ataupun manusia. Kegiatan menggambar model ini dilakukan dengan cara mengamati model secara langsung, kemudian kita menggambarkan di atas kertas. Lalu, apa saja unsur menggambar model? Unsur menggambar model yang pertama adalah titik. Titik ini adalah unsur seni rupa gambar model yang paling sederhana. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam kesatuan memanjang dengan kedua ujung terpisah. Unsur yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Unsur yang keempat yaitu bentuk. Bentuk di sini adalah unsur seni rupa yang mana terbentuk dari gabungan beberapa bidang. Unsur yang kelima yaitu warna. Warna akan memberikan kesan yang lebih indah. Nah, warna ini dihasilkan dari pantulan cahaya pada mata. Terdapat berbagai macam jenis warna yang secara umum dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu spektrum warna dan pigmen warna. Unsur yang keenam adalah tekstur. Tekstur ini merupakan nilai permukaan suatu benda yang dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera peraba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, mengkilap, dan lain sebagainya. Unsur yang ketujuh adalah gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Unsur terakhir dalam menggambar model adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang dapat memberikan kesan kedalaman baik dalam bentuk nyata maupun semu.
Prinsip menggambar model. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui mengenai menggambar model. Prinsip yang pertama adalah komposisi. Komposisi di sini adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek yang lainnya, yang memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Komposisi ada 3 jenis, yaitu komposisi simetris, asimetris, dan sentral. Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Proporsi di sini adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis. Prinsip yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Dalam keseimbangan ada 2 jenis, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Prinsip yang berikutnya atau yang keempat itu adalah kesatuan. Prinsip ini merupakan penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, maupun jenisnya. Prinsip yang berikutnya yaitu perspektif. Perspektif ini memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekatnya benda dari pandangan mata kita. Untuk prinsip yang berikutnya yaitu prinsip layout atau tata letak. Prinsip yang ketujuh yaitu gelap terang. Prinsip gelap terang ini adalah efek gelap dan terangnya suatu permukaan objek atau bidang dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut. Bisa juga dari latar belakang karena pengaruh cahaya. Prinsip yang terakhir atau yang ke-8 yaitu plasticitate. Ini adalah kesan natural dari hasil gambar yang seolah-olah seperti benda aslinya. Berikutnya, teknik menggambar model. Ada beberapa teknik di sini yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu teknik arsir. Teknik ini dibuat dengan menggunakan arsiran yang secara berulang-ulang dalam bidang gambar yang kita gambar. Arsiran ini bisa sejajar, bisa juga tumpang tindih, atau bisa juga secara berpotongan. Teknik yang berikutnya yaitu teknik gosok atau dasel. Nah, teknik ini mirip dengan arsiran, hanya nanti di akhirnya itu dia sedikit digosok untuk menghasilkan gambar yang lebih halus. Teknik berikutnya yaitu teknik blok atau siluet. Teknik ini hanya menggunakan satu warna, yaitu warna hitam saja. Yang berikutnya adalah teknik titik atau disebut juga pointillist. Nah, pada teknik ini menekankan penggunaan unsur titik. Berikutnya yaitu teknik akuarel atau transparan. Pada teknik ini biasanya banyak digunakan untuk gambar yang basah. Misalnya media gambar basahnya adalah cat air, cat akrilik, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan warna yang transparan. Teknik berikutnya yaitu teknik linier. Teknik menggambar yang dilakukan dengan mengutamakan unsur garis. Teknik yang berikutnya adalah teknik plakat. Pada teknik ini, gambar yang kita gambar
dibuat dengan menggunakan cat poster atau cat air. Teknik ini akan menghasilkan sapuan warna yang lebih tebal, sehingga hasilnya akan sangat pekat dan menutup bidang yang kita inginkan. Kemudian, alat dan bahan untuk menggambar model. Tentu kita harus punya pensil. Yang kedua, penghapus. Ketiga, medianya itu adalah kertas. Yang keempat, pensil warna. Yang kelima, krayon. Dan yang terakhir adalah cat air. Lalu bagaimana langkah untuk menggambar model? Yang pertama, kita siapkan dulu objeknya. Atur komposisinya, pencahayaannya, sudut pandangnya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah persiapan objek, masuk ke langkah kedua, yaitu membuat sketsa kasar terlebih dahulu. Setelah membuat sketsa, berikan kesan gelap terang pada sketsa kasar tersebut. Lalu dilanjutkan untuk mulai membuat detail dari setiap objek yang kita gambar. Setelah itu, baru bubuhkan warna secara perlahan dan tipis-tipis saja. Dan yang terakhir, perhatikan keseimbangan, proporsi, dan kesatuan dari gambar. Jika dirasa ada yang kurang mengena, perbaiki detail objeknya dengan keseluruhan gambar. Untuk materi hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ada tugas mandiri untuk kalian. Coba perhatikan gambar arsiran apel berikut. Setelah kalian memperhatikan, coba kalian buat di kertas lembar, kemudian fotokan hasilnya dan kirim ke nomor ibu. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.